Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabar Berita. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kisi-kisi tes karakteristik pribadi. Nah, di sini tes kepribadian ya, atau yang biasa kita kenal dengan TKP. Biasanya di tes ini 40 soal ya. Bagi teman-teman yang mendaftar CPNS, ini sangat penting untuk diketahui kisi-kisinya, supaya kita mudah dalam menjawab soal-soalnya nanti. Nah, langsung saja kita ke indikator soalnya. Yang pertama, integritas diri. Yang kedua, aspek semangat berprestasi. Yang ketiga, aspek kreativitas dan inovasi. Yang keempat, aspek orientasi pada pelayanan. Yang kelima, aspek kemampuan beradaptasi. Yang keenam, aspek pengendalian diri. Yang ketujuh, aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Yang kedelapan, aspek kemampuan dalam bekerja kelompok. Yang kesembilan, aspek kemampuan bekerja sama berkelanjutan. Yang kesepuluh, aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Yang ke-11, aspek orientasi atau kepekaan kepada orang lain. Nah, di dalam aspek tadi ada lagi cara menjawabnya. Nah, yang pertama itu tentang integritas diri. Jadi kalau ada soal tentang integritas diri, kita harus menunjukkan sikap yang jujur, tegas, dan disiplin. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya pada integritas diri, kita itu dituntut untuk jujur, tegas, dan disiplin. Kita harus tahu ya soalnya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh soal tentang integritas diri, kemudian tentang aspek semangat berprestasi dan lain-lain, sehingga kita bisa menjawab sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian yang kedua, aspek semangat berprestasi. Nah, jika ada soal tentang semangat berprestasi, maka kita harus menjawab sesuai dengan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini yaitu karakter senang belajar, pantang menyerah, dan selalu menggunakan peluang dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya kita ditugaskan jauh, nah kita harus menerima. Misalnya kita ditugaskan ke luar negeri untuk belajar misalnya. Kita harus menerima peluang itu dengan baik dan kita tunjukkan karakter senang belajar. Oke. Yang ketiga, aspek kreativitas dan inovasi. Nah, di sini kata kuncinya yaitu berani mengambil risiko, percaya diri, dan mampu melihat peluang. Yang keempat, aspek orientasi pada pelayanan. Di sini kata kuncinya atau kita itu dituntut untuk memelihara komunikasi yang baik dengan orang lain, cekatan, cepat tanggap, pendengar yang baik, dan bertanggung jawab pada kebutuhan orang yang dilayani. Nah, karena kita pelayanan, jadi kita harus bertanggung jawab pada orang lain, kebutuhan orang yang kita layani, dan kita harus memiliki komunikasi yang baik juga terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, aspek kemampuan beradaptasi. Kata kuncinya yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang baru. Kemudian tidak mudah stres. Jadi kita kalau dalam bekerja itu kita tidak boleh gegabah, tidak boleh panik ya, supaya tidak mudah stres. Kemudian mudah bersosialisasi dengan keadaan sekitar. Jadi kalau kita namanya kita orang baru ya, kita harus mampu beradaptasi dengan sekitar kita. Kemudian yang keenam, aspek pengendalian diri. Nah, kata kuncinya di sini yaitu tetap tenang dan memberikan kinerja yang baik dalam kondisi sulit, mampu menahan emosi dan menerima pendapat, dan mampu beradaptasi dengan cepat dan baik. Hidup dalam kebinekaan. Kemudian yang ketujuh, aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, kata kuncinya di sini yaitu bekerja dengan baik tanpa diawasi. Jadi di sini kita harus bekerja walaupun tidak ada bos, atau ada bos pun kita tetap harus bekerja dengan baik. Jangan kalau misalnya ada bos, kita kerjanya bagus atau baik, tapi kalau bosnya lagi tidak ada, kita malas-malasan, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian menyelesaikan pekerjaan sesuai target, dan mandiri, komunikatif, kreatif, cekatan, dan bertanggung jawab. Nah, kita dituntut untuk itu ya.
dalam bekerja. Kemudian yang ke-8, aspek kemampuan bekerja dalam kelompok. Kata kuncinya yaitu menghadapi kendala dengan bekerja sama dalam kelompok dan mudah bersosialisasi dan berinteraksi. Yang ke-9, aspek kemampuan bekerja sama berkelanjutan. Kata kuncinya di sini yaitu respon terhadap perubahan cara kerja dengan tetap mampu menunjukkan kualitas maksimal, meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan berkelanjutan, dan loyalitas dan tekun terhadap pekerjaan. Oke ya, kita lanjut. Yang ke-10, aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, di sini kita dituntut untuk menampilkan figur kepemimpinan karena kita di sini mengkoordinir orang lain, berarti kita sebagai pemimpin itu harus tunjukkan kalau kita sebagai pemimpin, kemudian kita mampu menggerakkan, mampu memimpin, dan mampu mengkoordinir orang lain dengan bijak. Kemudian kita mampu melihat potensi orang lain, kemudian tertib dan disiplin, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan nyaman. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan kisi-kisi tentang tes TKP atau kepribadian. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.